Ceritanya minggu lalu gue lagi ngubek-ngubek e-commerce. Niatnya sih mau nyari TV yang basic aja ya, 40 atau 32 inci lah buat di kosan. Pas lagi asik nyekrol nyari-nyari, terus gue nemu, kok ini ada brand yang nggak pernah gue dengar. Namanya iFalcon. Ada yang tahu atau mungkin pernah coba? Halo hai, balik lagi bareng gue Ayu. Nih ya, buat teman-teman yang siapa tahu lagi nyari TV atau ada rencana mau beli, gue mau ajak kalian buat ngecek TV pendatang baru ini. Yang paling menarik ya dari TV ini tuh karena harganya yang miring dibandingkan yang lain. Yang size 40 incinya kemarin gue cek cuma 2,5 juta, tapi jadinya gue nyoba yang 32 inci murah banget dapet di harga 1,7 juta buat di kosan. Sama yang 55 inci 5,3 juta Karomi pakai buat di kantor. Karena gue kepo cari tahu ternyata iFalcon ini udah ada dari tahun 2017. Tapi kayaknya mereka baru tahun ini deh masuk market Indonesia. Oke, balik lagi ke TV-nya. Kalau yang 32 inci ini tipenya S52. Dia ada size 40 sama 43 incinya juga. Yang 32 inci ini resolusinya masih HD. Kalau yang 40 dan 43 udah full HD. Sedangkan yang 55 inci tipenya U62 resolusinya udah 4K. Buat TV size 55 inci sih ini termasuk enteng ya. Secara kita bisa unboxing, angkat, gotong atau pindah-pindahin sendiri. Yang penting hati-hati aja. Sebagian besar materialnya ini dari plastik, tapi khusus framenya ini dari metal, which is ini nice ya. Untuk ketipisannya sih standar Smart TV LED zaman now, dan buat stand kakinya juga basic aja, model V pakai 2 baut. I/O portnya juga lengkap, ada satu USB 2.0, satu LAN, 3 HDMI 2.1 yang artinya udah optimal buat PS5 atau Xbox Series X. Terus ada optical antena, AV adapter, jack audio 3,5 mm, sama audio optical input juga. Secara tampilan gue ngeliat ini gak ada yang terlalu spesial atau menonjol. Bezelnya tipis, enak dilihat, paling bezel bawah yang lebih tebal sedikit aja, biasalah. Layarnya sendiri punya peak brightness di 270 nits dan udah support playback HDR10. Sebuah fitur wajib buat sehari-harinya yang akrab sama Netflix. Nah, salah satu alasan kenapa gue tertarik sama TV ini, selain harganya tentunya, karena OS-nya udah Google TV guys. Udah terkenal ringan, gesit, dan pilihan apps-nya ini gak ada lawan. Tampilan home screen juga simple, ada shortcut buat lanjut nonton langsung dari sini dan ditampilin beberapa rekomendasi film dari berbagai platform yang terinstall di TV ini. Experience ketika menjelajah UI-nya ini smooth dan fluid. Secara otaknya quad-core Cortex A55 1,3 GHz. Terus grafisnya udah dual core G31 800 MHz, RAM-nya 2 GB, storage-nya 16 GB, termasuk lega buat install banyak apps. Wi-Fi-nya juga support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Bluetooth-nya versi 5.0. Terus ada dua speaker 9,5 watt yang support playback Dolby Audio. Muter konten Netflix, panelnya juga masih ngasih warna yang vibran karena punya kedalaman warna 10 bit. Saturasinya juga pas, gak over, dan clarity-nya tuh tajam. Gue juga keingetan sama satu brand TV yang lain yang mirip ya, dan ternyata benar dugaan gue. iFalcon ini part of TCL. Kelihatan dari home screen dan remote-nya ada logo TCL-nya nih. Dan karena TV ini udah support HDMI 2.1, seharusnya kalau dipasangin dengan PS5 atau Xbox Series X akan lebih nyaman dan bisa sampai 4K 120Hz. Tapi berhubung refresh rate TV ini di 60Hz aja, jadi buat ngegame maksimal bisa di 4K 60Hz dengan HDR10. Gue tes main Lego 2K Drive, genrenya racing, dan gue gak ngerasain ada semacam screen tearing atau input lag. So far so good lah buat ditandamin sama konsol. Dan soal remote, ini berasa khas TCL banget ya. Gue suka remote yang gede begini karena tombol shortcutnya lebih lengkap. Dari sini kita juga bisa aktifin Google Assistant. Oke, itu tadi bahasan sekilas buat yang seri U62 55 inci. Sekarang gue mau bahas singkat juga buat yang seri S52 32 inci. Resolusinya masih HD 720p yang menurut gue cocok buat anak kosan, buat di kamar anak, atau sekedar buat monitoring CCTV juga oke sih. Yang ini bodinya full plastik kayak kebanyakan Smart TV 32 inci di pasaran, otomatis super duper enteng diangkat satu tangan juga bisa sih. Kaki standnya juga masih sama bentuk V yang pakai 2 baut. I/O portnya juga nggak kalah banyak, ada satu USB 2.0, satu LAN, 2 HDMI 1.4, optical antena, AV adapter, jack audio 3,5 mm, dan optical audio. Oke, langsung kita nyalain, langsung kelihatan bedanya nih ya, yang ini masih Android TV.
Walaupun size-nya cilik, spek yang dibawa masih lumayan ngegigit. Pakai quad-core Cortex A55 1,1 GHz, GPU-nya dual-core G31MP2 550 MHz, RAM 1 GB dengan storage 8 GB. Wi-Fi-nya versi 4, Bluetooth versi 5, speakernya stereo 8 watt yang juga support Dolby Audio. Untuk experience pakai TV ini gue ngerasa kalah gesit dan lincah dari seri U62 tadi ya. Yang paling berasa sih pas booting awal nggak secepat di Google TV. Tapi sejujurnya ini masih jauh lebih oke dibanding TV 32 inci lain di pasaran yang masih dual core. Dan secara tampilan UI ini sebenarnya juga masih mirip-mirip. Gue coba nonton Netflix, surprisingly gambar yang diproduksi vibran dengan saturasi yang cukup baik, tapi ada beberapa skin tone yang miss di konten-konten dengan HDR10. Kalau ketajaman atau detailnya sih ini udah sesuai ekspektasi ya untuk TV HD 32 inci. Dan yang hebat dari TV ini, walaupun kecil begini tapi udah support HDR10 dan micro dimming. Dua fitur yang langka dan jarang banget ada di TV 32 inci. Speakernya juga cukup lantang dan bulat. Ini seolah jadi kayak standar baru aja ya buat TV 32 inci keluaran 2023. Nah, buat remote-nya ini agak berbeda. Ini modelnya lebih klasik, besar dan ada tombol nomor-nomor channelnya. Dari sini kita bisa tahu kalau target market TV ini memang buat mereka yang masih nonton siaran TV lokal. Intinya bukan berbasis streaming berbayar lah. Paling ini ada sedikit saran aja sih. Untuk shortcut aplikasi di remote ini cuma ada 2, Netflix sama Prime Video. Kalaupun cuma ada 2, alangkah lebih asiknya lagi kalau opsinya tuh Netflix sama YouTube. Karena ini jauh lebih familiar dibandingkan Prime Video. BTW buat harganya siapa tahu ada yang skip. Tadi udah gue infoin di awal juga. Yang 32 inci seri S52 di 1,5 jutaan. Dan yang 55 inci seri U62 di 5,3 jutaan. Tapi yang 50, 43 sama 40 incinya juga nggak kalah menarik sih harganya. Mungkin harga khusus perkenalan ya, baru masuk di Indonesia tapi untuk kualitasnya sendiri menurut gue ini udah sesuai ekspektasi banget. Apalagi pas tahu masih bagian dari TCL, ya aman lah ya harusnya.